Alhamdulillah ya, tadi sepagi ini saya sudah habis kasih pupuk NPK organik sama tanaman kacang saya, teman-teman. Jadi tanaman kacang saya itu udah mulai berbuah, teman-teman. Nah ya, udah mulai tumbuh bunga perdana lagi. Ini saya eksperimen mau coba secara organik itu apakah pohonnya bisa berumur lebih panjang ya, teman-teman. Ini juga, nah biasanya kalau konvensional itu kan ya pakai pupuk kimia itu hanya umur 1-2 kali panen sudah ya yang baik. Ini juga alhamdulillah. Kemudian sebelah sini lanjut kita kasih ke tanaman tomat saya ya, teman-teman. Udah masa generatif. Nah ini NPK saya, NPK organik. Jadi kalau dikasihkan ke tanaman itu reaksinya langsung, teman-teman ya, langsung. Wow, ini media tanam bawahnya saya tuh tomat seperti ini, teman-teman ya, tidak rapi. Tidak rapi karena memang banyak beberapa madam, ini mulsanya udah musim hujan, saya ganti dengan bebatuan. Ini baru ada satu, ini harusnya nanti saya kelilingi bebatuan kita, teman-teman ya. Jadi begitu nih buahnya, biar jadi semua. Ini udah ada tanda-tanda tuh, ada tanda-tanda buahnya nggak rontok ini, teman-teman, pakai NPK organik ya. Iya, persis seperti NPK reaksinya aja. Jadi oke, akan saya ajak teman-teman untuk membuat pupuknya ya. Ayo langsung. Nah ini tadi udah selesai saya tabur-tabur cabenya ya, teman-teman. Saya tabur-tabur pakai ini pupuk NPK organik. Jadi emang pupuk kali ini dibuat khusus untuk tanaman-tanaman, kalau saya ya khusus untuk tanaman-tanaman yang berbuah seperti cabai, tomat, kacang, apa itu namanya, terong dan lain sebagainya. Karena apa? Ya buat sayur juga bisa, tapi karena saya cari bahannya ini agak harus grill ya, jadi saya khususkan untuk tanaman yang ada buahnya, teman-teman. Ini cabai saya, bentar lagi buahnya. Juga terong sayang sebelah sini, nah itu juga udah mulai berbuah. Oh iya, kita kan mau buat pupuk ya, ayo. Kita cari dulu apa itu namanya bahan untuk buat pupuk organik NPK tapi organik ya, teman-teman. Terus kita cari rumputnya dulu. Nah ini tuh rumput jampang, teman-teman ya. Nih saya sengaja budidayakan sendiri karena sudah otomatis terjamin tanpa terkena herbisida atau obat rumput yang berbahaya itu ya, teman-teman. Obat rumput itu ternyata tetap disimpan sama tanah, kemudian jika ada tanaman di atasnya itu dia akan terserap ke tanaman tersebut. Lah kalau dimakan sama orang ya tertransferlah obat rumputnya itu, dan berakibat
muncullah penyakit-penyakit yang yang tidak terduga seperti kanker dan lain sebagainya lah. Saya udah makannya sehat, tapi ya ternyata begitu prosesnya itu ya. Kenapa obat rumput itu berbahaya, tetap mengendap ternyata teman-teman. Tapi dengan ditanami rumput jambang, lambat laun itu akan netral kembali tanahnya. Dan manfaat rumput jambang itu bukan untuk tanaman saja ya, buat manusia pun manfaatnya luar biasa teman-teman. Buat stamina juga bagus, tapi nggak semua orang tahu ya. Itulah, ada banyak sekali tanaman-tanaman yang bermanfaat di sekitar kita ini. Sampai saya budayakan yang untuk dikonsumsi sendiri ya, untuk stamina saya dan keluarga itu saya tanam di pot sendiri teman-teman. Ini kan di tanah ya. Saya udah cukup segini ya, ini segini udah cukup saya kira ya. Kemudian bahan yang kedua adalah cadas teman-teman ya. Ini cadas seperti ini, bisa cadas putih, bisa cadas kuning ya. Nah ini banyak ini terdapat di tempat orang habis gali sumur dan lain sebagainya, itu pasti ada namanya cadas seperti ini. Nah kita tumbuk. Nah ini anak saya jadi kenal dia sama keseruan bundanya nih. Nah ini seperti ini teman-teman. Oke, kita tumbuk dulu ya. Nah sudah jadi ya teman-teman. Jadi ini tadi sudah saya tumbuk ya, nggak semua ya, pokoknya seperlunya saja. Itu udah saya tumbuk, kemudian udah saya saring seperti ini. Lanjut ke bahan ketiga, let's go. Proses selanjutnya ya kawan-kawan. Teman-teman, ini jadi ini tadi rumput jampang yang sudah saya haluskan, kemudian diambil airnya saja. Ini saya pakai 1 gelas besar. Kemudian ini batu cadas yang sudah dilembutkan tadi teman-teman, ini juga 1 gelas besar. Kemudian terakhir adalah garam. Perbandingan antara garam sama batu cadas 1:4 teman-teman. Jadi ini 1:4 atau 1:5. Jadi ini 2 sendok makan penuh ya gitu ya. Yang bagus garam kroso ya teman-teman, tapi ini saya nggak ada jadi pakai garam dapur. Oke. Nah selanjutnya kita rebus teman-teman. Semua bahan kita masukkan ke dalam wadah perebus. Ini saya pakai wajan ya. Ini juga jampangnya, jusnya kita masukkan, dibuat pupuk ini gitu. NPK organik. Ini garam, udah masukkan, apinya juga udah nyala. Ini ya, kita aduk teman-teman. Karena saya selalu biasa gitu, sering saya sertakan ya teman-teman. Nih seperti ini sampai nanti airnya menyusut ya teman-teman. Kita merebusnya sampai airnya menyusut. Saya skip ya biar nggak kelamaan nunggu airnya menyusut. Nah begini teman-teman, udah sampai menyusut begini, airnya juga udah ini terserap sama cadasnya tadi. Kita lanjut jemur ya, biasanya 1 atau 2 hari itu udah kering. Kalau tipis banget nanti juga sehari kering ya teman-teman. Kita lanjut jemur ya.
baik ya teman-teman. Ini apa namanya, sudah hari kedua, ini sudah kering, alhamdulillah kering ya. Ini bisa teman-teman simpan kalau nggak habis dipakai ya, seperti ini saya simpan di toples begini. Tanaman satu halaman punya satu toples NPK begini udah aman ya teman-teman. Nah ini itu untuk tanaman saya, biasanya bukan untuk sayur ya, karena apa sulitnya dicadasnya. Ini untuk cabai dan tomat, biar buahnya nggak rontok, biar buahnya lebat gitu ya teman-teman. Perakaran tanahnya sudah bagus, tinggal kita tambah nutrisi dari ini, bisa ditabur, bisa disemprot ya teman-teman. Ini akan saya tunjukkan sedikit. Nah ini tanaman tomat saya ini udah masuk fase generatif, yaitu masa pembuahan. Ini mau saya, biasanya kalau dulu pakai NPK ya, sekarang saya karena berkebunnya organik jadi saya pakai ini. Masya Allah bener-bener teman, jadi kalau disemprot itu nggak ngitung hari ya, 2 jam 3 jam tuh udah kelihatan perubahan tanamannya. Ini kalau ditabur dicoba tipis-tipis dulu ya teman-teman, dicoba tipis. Ini saya taburkan di media tanam, nggak usah nempel di apa itu pohonnya. Nah ditabur tipis saja teman-teman, tipis saja. Nanti kalau dirasa, dilihat perubahannya besok atau 2 hari gitu ya. Kalau apa itu namanya belum ada perubahan, berarti dosisnya kurang. Mungkin karena buatan sendiri ya, kita sendiri juga yang ukur ya teman-teman. Jadi begitu. Ini juga apa itu namanya tanaman buah jeruk ya, saya pakai gini. Ini penggantinya NPK benar-benar teman-teman ya. Nah Masya Allah, alhamdulillah juga saya kok akhirnya menemukan apa itu namanya NPK organik ini. Dari saya lihat apa itu The Jungle TV ya, perkebunan yang basicnya itu adalah hutan. Sampai akhirnya saya alhamdulillah sekali teman-teman ya. Jadi ini terima kasih The Jungle TV. Ini Masya Allah gitu ya teman-teman. Di spray juga boleh, kalau di spray bisa langsung kelihatan dosisnya 1 sendok teh untuk 1 liter. Setengah sendok teh aja dulu teman-teman ya kalau di spray ya. Nanti dilihat tanamannya, dicoba 1 tanaman dulu itu, tidak usah menunggu besok, semprot pagi sore itu udah kelihatan hasilnya. Jadi begitu ya teman-teman, video saya tentang NPK, semoga bermanfaat. Selamat hijaukan bumi teman-teman, happy gardening, berkebun organik.